Salam Pramuka. Kami ucapkan kepada adik-adik SDK Santo Mikael dan SDK Kristus Raja. Kembali kita bertemu dalam acara latihan baris berbaris atau biasa disingkat dengan PBB. Baik, untuk memulai kegiatan, Kakak Edi akan lepas masker. Dan ingat, kita harus selalu melaksanakan 5M. Tetapi untuk singkatnya kita pakai 3M aja. Pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Agar kita terhindar dari virus COVID-19 dan kita selalu sehat dimanapun kita berada. Baik. Saya akan memberikan materi yang pertama, yaitu tentang sikap sempurna. Nah, sikap sempurna ini adalah sikap dasar di mana kita mau melakukan banyak kegiatan PBB. Jadi kalau sikap sempurnanya tidak bagus, tentunya gerakan PBB yang akan dilaksanakan juga tidak akan bagus. Karena di situ akan melihat bagaimana kita berdiri, yang baik bagaimana, sikap tangan, sikap kaki, dan bagaimana dagu. Untuk sikap sempurna, seperti contoh. Kaki membentuk sudut 45 derajat. Jadi sikap tangan menggenggam seperti memerah santan. Kalau kalian sering membantu orang tua akan tahu bagaimana memerah santan yang baik, yaitu dengan sikap tangan menggenggam, bukan mengepal. Jadi kalau menggenggam, posisi ibu jari rapat dengan jari telunjuk. Setelah itu, dada dibusungkan dan dagu ditarik sedikit ke dalam. Seperti contoh sikap sempurna yang baik. Nah, selanjutnya, untuk melakukan itu, kita akan coba memberi aba-aba. Jadi Kak Edi akan memberi aba-aba sendiri. Nanti adik-adik perhatikan. Setelah kita mendengar aba-aba, baru kita akan laksanakan dengan baik. Dan aba-aba ada 3. Aba-aba petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Contoh seperti ini. Siap, itu petunjuk. Jeda atau interval waktu itu adalah aba-aba peringatan. Dan pelaksanaan itu ada gerak, ada maju, dan sebagainya. Contoh seperti sekarang ini, Kak Edi sikap istirahat. Siap! Gerak! Ini adalah sikap sempurna yang baik. Selanjutnya, Kak Edi akan memberikan materi yaitu tentang hadap kanan. Jadi setelah kita mengetahui sikap sempurna yang baik, hadap kanan atau hadap kiri. Hadap kanan dan hadap kiri, kuncinya adalah kaki. Kalau hadap kanan berarti kaki kiri sejajar dengan kaki kanan. Contoh seperti berikut. Hadap kanan, gerak, satu-satu. Hitungan kedua, dua-dua, badan diputar dan tumit kaki kanan sebagai porosnya. Dan hitungan ketiga, kaki kiri ditarik menutup ke tumit kaki kanan. 3-3. Jadi demikian urut-urutannya. Untuk hadap kiri sama, yaitu kaki kiri, tumit kaki kiri sebagai tumpuan dan kaki kanan digerakkan setelah aba-aba pelaksanaan, digerakkan atau sejajar dengan kaki kiri. Baru hitungan kedua, badan diputar atau diarahkan 90 derajat. 2-2, 3-3. Tetap dada dibusungkan, dagu sedikit ditarik ke dalam, dan tangan menggenggam
Kira-kira adik-adik bisa ya melaksanakannya? Dari sikap sempurna, yang kedua hadap kanan dan hadap kiri. Sekarang kita lanjutkan dengan balik kanan. Nah, bagaimana balik kanan? Yang ada adalah balik kanan, bukan balik kiri. Jadi yang ada aba-aba balik kanan. Kalau ada adik-adik mendengarkan pemimpin upacara atau komandan peleton, komandan regu memberikan aba-aba atau ketua kelas, balik kiri, gerak, itu tidak ada. Jadi adik-adik tidak boleh melaksanakannya. Apalagi kalau sudah tahu mengenal tentang PBB, meskipun baru PBB dasar, yaitu tetap kita tidak boleh melaksanakannya. Karena kita tahu bahwa balik itu adalah hanya satu, yaitu balik kanan. Balik kiri tidak ada. Contohnya seperti ini. Teorinya adalah balik kanan, gerak. Kaki kiri digerakkan di depan kaki kanan dengan jarak 1 kepal, seperti ini. Badan tetap menghadap ke depan, belum diputar. Baru hitungan kedua, dua-dua, kembali lagi, tumit kaki kanan sebagai tumpuan diputar mengikuti badan membentuk derajat 180 derajat ke belakang. Dan hitungan 3, baru kaki kiri ditutupkan, tumitnya disatukan, ujung sepatu membentuk sudut 45 derajat. Balik kanan, gerak, 1-1, 2-2, 3-3. Jadi itu adalah gerakan balik kanan yang benar. Selanjutnya, bagaimana sikap hormat? Sikap sempurna, berdiri dengan sikap sempurna, tangan posisi menggenggam dan lurus dengan jahitan celana seperti ini. Ya. Dada dibungsungkan, dagu sedikit ditarik. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Jadi, untuk urut-urutannya hormat adalah di saat mendengarkan aba-aba petunjuk, hormat, kita langsung segera bersiap mengangkat tangan kanan menuju ke pelipis kita sebelah kanan. Contohnya, hormat. Nah, kita sudah siap-siap. Di saat aba-aba peringatan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Baru di saat aba-aba pelaksanaan, yaitu hormat, gerak, segera tangan kanan ditarik ke pelipis apabila kita tidak memakai tutup kepala. Seperti Kak Edi sekarang ini, karena tidak memakai tutup kepala, jadi ujung tangan kanan menyentuh pelipis. Dan posisi tangan, kalau dilihat dari depan, di saat adik-adik melihat berdiri di depan Kak Edi, yang terlihat adalah punggung tangan kanan, bukan telapak tangan yang terlihat. Kalau adik-adik melihat teman-temannya yang selama ini upacara di saat hormat bendera merah putih, posisi tangan masih terbuka, berarti mereka belum mengenal PBB dasar. Jadi yang benar adalah seperti ini. Tetap sikap sempurna dasarnya, dagu ditarik ke dalam, dada dibusungkan, dan tangan rapat menggenggam lurus dengan jahitan celana. Hormat, gerak, tegak, gerak. Itu kalau tidak memakai tutup kepala. Hormat, gerak. Bedanya kalau pakai topi
ujung topi sebelah kanan. Dan tetap yang terlihat dari depan adalah punggungnya. Jadi tangan harus dirapatkan, tidak boleh di ibu jarinya ditekuk atau tangannya ada yang ditekuk, harus lurus. Gimana caranya? Kalau bisa sebelum belajar hormat, tangan adik-adik harus ditempelkan di dinding atau di meja. Jadi posisinya akan rata. Nah, itu diusahakan seperti ini. Tidak boleh ditekuk ibu jarinya atau ada tangan yang menekuk begini. Jadi tetap lurus, posisinya lurus. Seperti contoh. Begitu pula di saat aba-aba tegak gerak. Tangan segera ditarik ke bawah secepat mungkin. Inilah bedanya PBB dengan bukan. Kalau PBB semua gerakan diisi dengan tenaga. Jadi kesannya terlihat seperti patah-patah. Jadi orang melihat, wah mantap gerakannya. Selanjutnya, Kak Edi akan mengajarkan bagaimana lencang kanan atau lencang depan. Untuk lencang depan, perhatikan Kak Edi akan menghadap ke sebelah kanan. Jadi tetap sikap dasar adalah sikap sempurna. Jadi apabila kalian melakukan lencang depan, gerakan PBB harus dengan dasarnya sikap sempurna. Tidak boleh berdiri seenaknya atau tangannya yang masih santai, kakinya terbuka, dan lencang, itu tidak boleh. Jadi seperti ini, sikap sempurna yang bagus, baru ada apa-apa, lencang depan, gerak, segera ayunkan tangan ke depan. Tangan bukan menggenggam, tapi mengepal. Dan diusahakan, karena ini masa pandemi, jadi Kak Edi juga harus berlatih sendiri, mempraktikkan sendiri. Nah, dikira-kira tangan posisinya harus satu kepal di belakang bahu teman kalian, bahu sebelah kanan teman kalian. Jadi tidak nempel di bahu, tapi diberi jarak satu kepal, kira-kira satu kepal lah. Seperti itu. Dan posisinya tangan 90 derajat dari tubuh kita. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh juga terlalu rendah. Jadi tepat 90 derajat. Posisi tangan mengepal. Bedanya mengepal seperti ini, kalau menggenggam seperti ini. Jadi di saat lencang depan, tangan posisi mengepal. Tegak, gerak. Nah, di saat tangan turun, itu pas turun, ini bukan mengepal, tapi langsung menggenggam. Seperti tadi, memeras santan, langsung di bawah, dirubah seperti itu. Jadi kalau dari depan, ini perhatikan, lencang depan, gerak, tegak, gerak. Pandangan ke depan sambil melirik ke sebelah kiri dan kanannya. Kalau kalian sebagai penjuru, sebagai poros, kalian harus sikap sempurna. Kalian akan menjadi kunci dari kelurusan barisan. Jadi kalau kalian penjuru adalah orang yang paling tinggi, jadi tetap sikap sempurna, sudah diam. Beda dengan yang di belakang atau yang di kanan kirinya. Dia harus melirik ke kanan, bukan menengok atau menoleh. Hanya melirik matanya. Nah, contoh seperti ini. Lencang depan, gerak. Jadi hanya bola mata saja yang melirik ke kanan atau ke kiri, melihat kelurusan apabila kita posisinya tidak di penjuru. Baik, jadi untuk lencang kanan, posisi tangan mengepal, menempel di bahu sebelah kiri teman kalian.
Jadi kalau terlalu dekat, ambil di belakangnya, baru digeser. Nah, seperti demikian. Baru ada apa-apa, tegak, gerak. Cepat diturunkan tanpa mengepuk tangan, mengepuk celana. Ini keliru. Harusnya hanya diturunkan. Tegak, gerak. Untuk lencang kiri bagaimana? Selama ini memang tidak pernah ada. Jadi yang ada adalah lencang kanan. Di mana sebagai penjuru adalah sebelah kanan dan orang paling tinggi. Jadi kalau kalian berbaris ada aba-aba lencang kanan, gerak. Kalau kalian merasa pendek, langsung kalian geser di sebelah kiri. Bukan bertahan di sebelah kanan, karena di sebelah kanan sebagai penjuru adalah orang yang paling tinggi. Untuk istirahat di tempat, kalau tampak dari depan, sama. Sikap awal, sikap sempurna, baru aba-abanya istirahat di tempat. Gerak. Nah, jadi yang dibuka kaki kiri, istirahat di tempat. Gerak. Bersamaan dengan itu, tangan kanan pergelangannya dipegang oleh tangan kiri. Jadi kalau dari depan seperti ini. Istirahat di tempat. Gerak. Tetap dada dibusungkan, dagu ditarik, pandangan tetap lurus ke depan. Beda lagi kalau aba-abanya adalah untuk perhatian. Jadi di saat ada aba-aba untuk perhatian, istirahat di tempat. Nah, karena ada untuk perhatian, berarti adik-adik harus mengarahkan pandangannya kepada sumber suara. Ini Kak Edi coba gambarkan kalau pemberi amanat ada di sebelah kanannya Kak Edi. Contohnya seperti ini. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Itu kalau untuk amanat. Kalau hanya istirahat, tetap pandangan di depan, dada dibusungkan, dagu ditarik sedikit, dan sikapnya yang bagus. Terus untuk sikap tangan, kalau dilihat dari belakang bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi, di saat ada apa-apa, istirahat di tempat. Gerak. Nah, jadi, tangan kanan dipegang tangan kiri di pergelangannya, tangan mengepal, tangan kanan mengepal, dan posisinya di ikat pinggang. Ini kalau istirahat biasa. Kalau untuk istirahat perhatian atau parade istirahat, ya kalau untuk parade sikapnya sama, cuman bedanya posisi tangan di atas ikat pinggang. Jadi posisinya seperti ini. Demikian pertemuan kita hari ini. Tadi di awal sudah Kak Edi jelaskan bagaimana sikap sempurna, bagaimana sikap hormat, bagaimana lencang depan, lencang kanan, hadap kiri, balik kanan juga. Jadi kembali lagi untuk adik-adik dari SDK Santo Mikael dan SDK Kristus Raja, tugas kalian adalah membuat video, mempraktekkan materi yang sudah Kak Edi sampaikan, dan di-upload di Google Form. Sekian dari Kak Edi. Terima kasih atas perhatiannya, dan salam pramuka dan selalu sehat untuk kalian semua. Salam pramuka.